Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep tip dan triks bikin bolu gulung jadul ya. Ini bolu gulung pandan. Nah, ini juga bisa banget sebagai ide hantaran di akhir tahun. Bagaimana tips dan triknya supaya bolunya tidak rapuh saat digulung dan juga tetap kokoh. Nah, simak video sampai selesai. Siapkan 4 butir telur ya. Aku menggunakan telur yang suhu ruang. Kemudian di sini akan aku mixer bareng dengan SP atau ovalet sebanyak 1 sendok teh. Lalu juga tambahkan 60 gram gula pasir. Kemudian setengah sendok teh vanili bubuk. Mixer hingga menjadi putih kental dan berjejak ya, menggunakan kecepatan yang tinggi, kurang lebih waktunya 7 menitan. Nah, setelah adonannya itu teksturnya tidak mudah turun ke bawah seperti ini, tandanya sudah bisa menerima bahan yang lain ya. Jadi aku tambahkan 60 gram tepung terigu, lalu 10 gram maizena, dan juga 10 gram susu bubuk. Untuk tepung terigunya aku menggunakan yang pro sedang. Nah, diayak supaya nanti hasil daripada bolu gulungnya itu lembut. Kemudian mixer menggunakan kecepatan medium, kurang lebih 3 menit 4 menitan ya, jadi jangan terlalu over mix. Nah, kalau sudah di mixer hingga tercampur rata, akan aku tambahkan dengan pewarna pandan dan juga pewarna makanan kuning. Kenapa diberikan pewarna makanan kuning muda? Supaya nanti hasil warna hijaunya itu cerah. Nah, di sini juga masukkan 70 gram margarin cair yang sudah suhu ruang. Kemudian aduk balik menggunakan spatula hingga tercampur rata. Nah, karena prosesnya akan kita oven, jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Lalu siapkan loyang berukuran 23 x 23 cm yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Lalu kalau kalian takut lengket boleh ya, kertas baking papernya diolesi dengan margarin tipis-tipis. Tuang aja semuanya, lalu ratakan nanti di bagian permukaannya dan juga hentak-hentakkan ya, supaya udara yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar. Jadi nanti hasil daripada bolunya itu bisa mulus di bagian permukaannya. Oke, selanjutnya akan aku oven selama 20 menit menggunakan suhu 200 derajat. Apinya api atas bawah, dan ini dengan sistem tim ya, jadi di bawah loyang itu ada loyang lagi yang aku isi dengan menggunakan air panas. Yang tujuannya supaya nanti hasil bolunya itu di bagian permukaannya bisa matang, kecoklatan, mengeras, tidak gampang rapuh, dan tapi di bagian dasarnya atau di bagian bawah itu tetap lembut. Nah, setelah matang seperti ini hasilnya ya, jadi bagian permukaan kulitnya itu tetap kokoh, tidak gampang rapuh. Nah, ini aku diamkan
kurang lebih 7 menitan ya, hingga uap panasnya menghilang. Kemudian balik aja. Lalu setelah itu akan aku keluarkan dari loyangnya. Jadi jangan menunggu dingin ya saat mengeluarkan dari loyang. Tunggu hingga uap panasnya menghilang saja. Karena kalau nanti ditunggu dingin, saat digulung bolunya akan retak. Oke, ini masih posisi masih hangat ya untuk bolunya. Aku akan lepaskan untuk kertas baking paper, lalu aku olesi dengan olesan selai. Di sini aku menggunakan selai coklat, kalian bisa menggunakan selai nanas, selai stroberi, ataupun mungkin juga bisa menggunakan buttercream. Nah, aku olesi terlebih dahulu dengan selai coklat. Setelah dioles dengan selai coklat seperti ini, kemudian akan aku gulung. Sekali lagi untuk menggulungnya dalam kondisi hangat ya untuk bolunya. Langsung digulung aja, kemudian biarkan hingga dingin di dalam gulungan ini. Supaya nanti tidak lepas ya saat dikeluarkan atau saat dibuka kertasnya. Nah, ini tadi setelah aku diamkan kurang lebih 2 jam di suhu ruang dan ini sudah dingin, saatnya aku keluarkan atau aku ambil kertasnya dan aku potong-potong. Kalian bisa lihat ya, untuk kulitnya tetap kokoh, tidak rapuh dan juga tidak pecah untuk bolu gulungnya. Ini untuk penjualan atau untuk hantaran utuh, bisa banget ya kalian tinggal masukkan ke dalam wadah seperti ini. Tentunya juga cantik dijual utuh maupun juga dijual secara potongan. Nah, untuk satu bolu gulung ini bisa kalian potong menjadi 12 bagian. Oke, sekarang aku akan coba untuk memotong ya, supaya kalian juga bisa lihat seperti apa tampilan di bagian tengahnya. Dan kalian bisa lihat sendiri, dipegang-pegang menggunakan tangan aja tetap kokoh ya untuk bagian kulit luarnya. Bolu ini memang bolu jadul, dari dulu juga sudah banyak ya yang menjual bolu gulung pandan seperti ini. Tapi alangkah senang kalau kita bisa bikin sendiri di rumah untuk hantaran maupun mungkin snack keluarga. Nah, buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, per satu potongnya ini bisa kalian jual kisaran di 3.000 sampai 4.000 rupiah. Dan untuk yang utuhnya kalian bisa jual kisaran di 45 sampai 50.000. Ini karena kita menggunakan 4 telur dan juga kita pakai margarinnya juga margarin rasa butter ya. Nah, kalau kalian menggunakan butter tentunya nanti hasilnya juga akan lebih mahal. Tapi sekali lagi ya, tentukan untuk harga jual dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, teksturnya sangat lembut, walaupun di bagian kulitnya itu kokoh ya, tidak rapuh tapi tetap lembut. Dan juga daya tahannya di suhu ruangan bisa bertahan maksimal hanya 4 hari saja. Nah, demikian tadi saja ya untuk tips dan trik cara membuat bolu gulung jadul pandan anti gagal. Dan tentunya kalian kalau sesuai apa yang aku bagikan tanpa ada yang di skip akan sukses. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.